Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini bertemu dengan Miss Vivi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang struktur teks deskripsi. Selain struktur teks deskripsi, bagian terpenting dalam penulisan teks deskripsi adalah kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar. Oke, kita lanjut. Kualitas sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, tetapi juga ditentukan oleh penggunaan kaidah kebahasaan. Dengan kata lain, setiap menulis jenis teks, apapun itu harus memperhatikan kaidah kebahasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 5 kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks. Yang pertama ada ejaan, yang kedua tanda baca, yang ketiga pilihan kata, yang keempat tata kalimat, dan yang terakhir adalah kepaduan paragraf. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks tentang ejaan. Ejaan sangat penting dalam menulis sebuah teks ya anak-anak ya. Ejaan yang dijadikan acuan dalam penulisan teks harus sesuai dengan pedoman yang diatur. Misalnya penggunaan huruf kapitalnya. Contoh penggunaan huruf kapital pada sebuah teks. Hari ini kita membahas tentang huruf kapital ya anak-anak ya. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Contoh, matahari menjadi cahaya paling terang di muka bumi ini. Karena matahari sebagai kata pertama dalam suatu kalimat, maka matahari harus menggunakan huruf besar pada huruf pertamanya. Oke, yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Seperti pada contoh ya anak-anak ya, dia memarahiku sambil berkata, "Kenapa kau tega mengkhianati kepercayaan yang sudah kami berikan kepadamu?" Jadi petikan langsungnya itu, kenapa kau tega mengkhianati kepercayaan yang sudah kami berikan kepadamu? Nah, jadi awal atau huruf pertama menggunakan huruf besar ya. Yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Contoh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kalimatnya menyebut nama Tuhan ya, jadi harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk menyebut nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan hanya jika diikuti oleh nama seseorang yang dimaksud. Contoh,
Salah satu pahlawan kebanggaan bangsa Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Kenapa Pangeran Diponegoro harus ditulis dengan huruf besar? Karena merupakan gelar kehormatan seseorang. Contoh yang kedua, acara doa bersama itu dipimpin oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari harus ditulis dengan huruf besar karena menyebutkan gelar. Gelarnya apa? Ustadz. Lanjut ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama sebutan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang. Hanya jika diikuti oleh nama orang yang dimaksud atau jika nama orang tersebut diganti dengan nama instansi maupun nama tempat ia berkedudukan. Contoh, kasus korupsi itu juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Kenapa Gubernur Jawa Tengah ditulis huruf besar? Karena menyebutkan jabatan dan pangkat ya. Oke, lanjut ya. Rektor Universitas Indonesia terpaksa digantikan sementara oleh wakilnya karena kondisi kesehatannya yang tiba-tiba memburuk. Jadi Rektor Universitas Indonesia ditulis huruf besar karena merupakan jabatan dan pangkat seseorang. Oke, lanjut ya nak. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, keponakanku yang baru lahir diberi nama Adnan Hair Ardani. Jadi kalau menulis nama orang harus menggunakan huruf besar ya di awal katanya ya nak. Oke, lanjut. Digunakan sebagai singkatan nama orang. Misalnya, Presiden ke-6 Indonesia adalah Bapak SBY. Kenapa SBY ditulis huruf besar? Karena merupakan singkatan nama orang. Namanya siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Penggunaan huruf besar ya atau huruf kapital ya. Oke, kita lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Contoh, negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di sini semua agamanya ditulis menggunakan huruf besar karena menyebutkan nama agama. Oke. Contoh yang lain, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang dapat digunakan di seluruh negara-negara di dunia. Bahasa Inggris memakai huruf besar karena menyebutkan nama bahasa suatu negara. Oke, kita lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, atau peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama. Seperti pada contoh ya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, Hari Pahlawan di sini ditulis huruf besar karena merupakan peristiwa sejarah. Oke, lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Contohnya, ASEAN terdiri atas 11 negara yang semuanya terletak di Asia Tenggara. Oke. Asia Tenggara merupakan lokasi secara geografis. Lanjut. Yang ke-11 ya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contohnya, peraturan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Jadi di sini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 harus ditulis
dengan huruf besar karena merupakan dokumen resmi negara. Oke? Kita lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama perulangan kata suatu badan atau instansi, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Seperti pada contoh, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kegiatan upacara bendera. Jadi di sini pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu memakai huruf besar karena undang-undang itu merupakan dokumen resmi negara. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, atau judul karangan. Seperti contoh, ayah sangat suka membaca majalah Tempo. Di sini Tempo itu kan nama majalah, jadi harus ditulis dengan huruf besar. Lanjut. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat, maupun sapaan. Contoh, para sarjana bidang ekonomi mendapat gelar SE, yaitu sarjana ekonomi. SE ditulis huruf besar karena merupakan singkatan gelar. Oke, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan, baik yang diikuti dengan atau tanpa nama orang yang dimaksud. Contohnya, kapan Bapak akan kembali dari perjalanan dinasnya? Di sini, walaupun Bapak itu ada di kata kedua, tapi tetap harus ditulis dengan huruf besar karena menunjukkan hubungan kekerabatan, yaitu hubungan keluarga Bapak. Selanjutnya, sebagai huruf pertama kata ganti Anda dengan maksud berkata secara sopan. Contohnya, apakah Anda tidak keberatan jika saya duduk di sini? Jadi Anda harus ditulis huruf besar karena merupakan kata ganti. Oke, yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata keterangan seperti catatan dan misalnya yang diawali oleh sebuah pernyataan dan diikuti oleh penjelasan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Contoh, balita membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya. Tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Karenanya, orang tua harus dapat mengatur porsi menu anak. Misalnya, jadi di sini kata misalnya harus menggunakan huruf besar karena merupakan kata keterangan. Oke, sampai di sini sudah jelas ya anak-anak ya. Oke. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti bila ada yang belum paham, boleh bertanya langsung kepada Miss ya. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.